Oke, saya ulangi ya. Jadi untuk gambar kedua ini, kontak antar butiran ini mulai menyebabkan stres ya pada pertemuan dari kontaknya ya, sehingga akan menyebabkan frag atau rekahan ya. Karena hal ini disebabkan karena kompaksi yang uh, mulai ini ya, mulai membesar ya, atau tekanannya itu mulai membesar ya. Sehingga kontaknya menjadi stres atau mengalami frag gitu ya. Lalu yang ketiga itu adalah planar grain to grain kontak ya. Lalu kontak antar butiran ini menjadi mendatar ya karena tekanan atau kompaksi terus terjadi ya. Atau kontaknya ini kita kenal dengan long kontak ya. Lalu selanjutnya itu adalah kontak butiran ya. Interpenetrating grain to grain kontak ya. Jadi kontak antar butirannya ini mulai mempenetrasi ya ke butiran lainnya ya, sehingga akan membentuk concave and convex ya, kontak. Jadi ada yang membentuk cekungan, ada yang membentuk cembungan seperti itu ya, karena dia mulai mempenetrasi antar butirannya. Hal ini terjadi otomatis karena kompaksi yang semakin besar lagi ya. Lalu yang terakhir ya, sutural grain to grain kontak ya. Jadi mungkin di sini kompresi atau kompaksi itu udah mulai sangat maksimal ya, sehingga kontaknya ini membentuk suatu sutur ya, atau dia mulai menyatu ya antar grainnya itu, sehingga terbentuk kontak sutur seperti itu ya. Next, di sini dalam mempelajari petrografi batuan sedimen ya, kita juga harus melihat tipe kontak dari butirannya ya, dimana di sini kalau kita lihat dari data ya, total number dari butiran yang di ini ya ditemui itu ada 10 ya. Ini dia. Lalu total number of contact encounter-nya ya. Jadi kontak yang ditemukan itu ada 4 jenis ya. Yang pertama itu antara butiran 2 dan 3 ini kita ketemui ini adalah tangential kontak. Lalu antara butiran 4 dan 5 ini kita ketemu suatu kontak ya. Lalu antara 5 dan 6 ini dia membentuk ini ya, long kontak atau planar ya, mendatar. Lalu di sini antara 8 dan 9 ini dia membentuk concave dan convex kontak ya. Jadi dia sudah mempenetrasi si butiran ini ya. Lalu packing proximity-nya sekitar 40% dan packing density-nya 0,8 ya, tergantung dari jenis fragmennya. Nah, yang ini adalah ini ya, yang di sini ya, yang warnanya lebih cerah ini adalah matriksnya, yang lebih gelapnya adalah semennya ya, yang putih ini adalah grainnya seperti itu ya. Kita lanjut.
Oke, ini adalah mode peningkatan intensitas rekahan ya, yang diakibatkan oleh peningkatan volume stream ya, atau volume tekanan yang dipengaruhi oleh adanya kompaksi ya. Jadi mungkin ini ada 4 sampel mungkin ya. Ini kodenya LSP11, LSP01, 08, dan LSP10 ya. Dimana untuk LSP11 di gambar A ini dia mendapatkan tekanan 15 megapascal ya, dengan temperatur yang tinggi ya, 150 derajat Celcius. Nah, di sini dapat kita lihat intensitas rekahannya itu mencapai 0,78% ya, dimana tekanannya kan relatif rendah, namun temperaturnya tinggi ya. Jadi intensitas rekahannya sangat kecil ya. Lalu di sampel kedua yang B, di sini dinaikkan tekanan sampai 70 megapascal ya, dengan temperatur dia relatif rendah di temperatur 22 derajat Celcius ya. Nah, di sini dapat kita lihat intensitas rekahannya itu tidak terlalu sebesar ya, namun sudah mulai terbentuk rekahan ya, sehingga menyebabkan intensitas rekahannya itu mungkin meningkat ya antara gambar A ini. Lalu di gambar C ya, di sini tekanannya dinaikkan sampai 105 megapascal ya, dengan temperatur yang masih relatif rendah ya, 22 derajat Celcius ya. Nah, di sini dapat kita lihat memang rekahannya sudah lebih banyak dari yang di gambar B ya, karena kan tekanannya relatif lebih besar ya daripada gambar B. Nah, yang terakhirnya adalah di mana tekanannya ini mencapai 70 dengan temperatur yang tinggi ya, mencapai 150 derajat Celcius. Di sini dapat kita lihat ini ya, butiran-butirannya ini mulai banyak yang hancur ya, dimana kalau kita lihat ya, untuk kenaikan tekanan dan kenaikan temperatur yang tinggi menyebabkan intensitas rekahannya itu semakin besar seperti itu ya. Okay, next. Yang kedua adalah penglarutan ya, dimana proses penglarutan ini dapat terjadi akibat adanya pressure dissolution ya. Nah, penglarutan dapat menyebabkan terjadinya porositas sekunder ya, antaranya penglarutan butiran detritus ya, khususnya fragmen-fragmen felspar ataupun karbonat ya. Lalu yang kedua, pelarutan mineral autigenetik ya, atau sekunder, contohnya itu semen karbonat. Lalu yang ketiga adalah shrinkage ya, pengerutan dari mineral atau butiran ya, khususnya pada mineral lempung selama dehidrasi air ya, atau pengurangan air. Lalu proses ketiga ya, yaitu adalah autigenesis, di mana autigenesis ini adalah terbentuknya mineral baru di lingkungan diagenesa ya, sehingga adanya mineral tersebut merupakan partikel baru dalam suatu endapan sedimen ya, di mana mineral-mineral yang terbentuk pada proses autigenetik ini umumnya adalah mineral feldspar ya, pembentukannya berada di sekitar daerah water table ya, pada kondisi lebih dalam terbentuk oleh albitisasi plagioclase gitu ya. Lalu yang kedua ada mineral lempung ya. Mineral lempung merupakan mineral